Nah, ini adalah yang namanya inbound dus ya. Ini jadi kalau untuk tembok yang akan diplester atau dikasih semen, ini dibuat rata begini, nanti ditutup sama semen, jadi rata dengan tembok. Kalau misalnya tidak ya berarti diberi klem seperti ini. Untuk inbound dusnya ini dilubangin temboknya sebatas ini ya, kayak sebagian bisa masuk, kemudian yang tengahnya ini bisa dipaku. Maswar Service Channel, ilmu pengetahuan dan tutorial berbasis teknologi kali ini menyajikan cara memasang stop kontak dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga berjumpa lagi di Maswar Service Channel. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara memasang stop kontak dinding ya. Jadi nanti saya akan praktekkan cara memasang stop kontak dinding. Semoga bermanfaat terutama bagi Anda yang mungkin ingin memasang sendiri ya. Tapi kalau sebaiknya sih ya memanggil instalatir. Tapi kalau misalnya ingin memasang sendiri, untuk yang penyambungan yang utamanya aja minta ke instalatir, bisa dicoba cara saya ini. Semoga bermanfaat. Ayo kita simak, let's go. Nah, oke sahabat, ini adalah stop kontak dinding ya. Jadi stop kontak dinding itu bentuknya seperti ini, biasa dipasang di dinding atau di tembok. Adapun bagiannya adalah seperti ini ya. Ini ada terminal untuk kabel, jadi ini ada dua lubang untuk terminal kabelnya. Yang satu kabel fast dan satunya kabel 0 ya. Kemudian ini adalah pengaitnya, jadi ini nanti masuk ke info ya, namanya info, tempat dudukan saklar itu. Nah, ini semakin skrupnya ini dikencangkan atau diputar ke kanan, ini semakin menekan keluar. Jadi kalau pas untuk dimasukkan, ini dikendorin dulu skrupnya, lalu dimasukkan, baru dikencangkan biar tidak lepas. Nah, begitu secara teorinya. Nah, nanti kita praktekkan. Nah, ini adalah yang namanya inbound dus ya. Ini jadi kalau untuk tembok yang akan diplester atau dikasih semen, ini dibuat rata begini, nanti ditutup sama semen, jadi rata dengan tembok. Kalau misalnya tidak ya berarti diberi klem seperti ini. Untuk inbound dusnya ini dilubangin temboknya sebatas ini ya, kayak sebagian bisa masuk, kemudian yang tengahnya ini bisa dipaku atau disegrup, jadi biar pas saklar ketarik itu tidak ikut ketarik. Nah, jadi ini kabelnya adalah ada dua kabel untuk stop kontak. Yang merah ini adalah kabel fast dan yang hitam itu untuk kabel 0. Ini ke atasnya nanti nyambung ke saluran listrik utama. Nah, belum disambung ya. Nah, jadi cara instalasinya ini seperti ini. Untuk pemasangannya disimak terus kelanjutannya, jangan di skip biar paham. Nah, sebelum dipraktekkan ini saya kasih teorinya. Ini ada lubang, ini bisa memasukkan untuk ujung kabel, bisa di sini, bisa di sini. Dan ini
bisa dikendorin dan dikencengin dari skrupnya ya. Ini ada skrup, jadi ini dilonggarkan dulu agar ini ada tempat untuk memasukkan kabelnya. Nah, setelah kabel dimasukkan, nanti ini baru dirapatkan atau diputar ke kanan. Demikian juga yang sebelah sini, ini ada 2 lubang, bisa dipilih salah satu. Kan ada kalanya ini digunakan kedua-duanya, misalnya untuk diparalel dengan bagian lain, misalnya ditempatkan dengan saklar. Nah, ini bisa kabelnya masuk di kedua lubang ini, dan untuk mengendorkan atau mengencangkan menggunakan baut yang ini ya. Ini untuk kabelnya, untuk stop kontak kan sudah ada kabel merah ini untuk fast, kabel hitam untuk nol sudah ada di dalam info ini. Ini untuk pemasangannya kita pasang di terminal stop kontak ini ya. Ini ada lubang ini untuk yang fast, jadi kita pasang, kita masukkan kabelnya. Ini terlebih dahulu dikendorkan ya. Setelah masuk ini dikencangkan, jadi pakai obeng diputar ke arah searah jarum jam. Nah, ini sudah rapat. Terus yang satunya lagi ini juga dimasukkan. Setelah sebelumnya dikendorkan ya, tentunya skrupnya, bautnya. Nah, ini diputar searah dengan jarum jam. Tapi perlu diperhatikan untuk pemasangan ini harus keadaan masih mati ya, jangan dialiri arus listrik, itu sangat membahayakan. Nah, setelah ini dipasang, seperti ini ada pengaitnya ini. Terlebih dahulu bautnya dikendorkan sehingga bisa ditekan gini, kemudian masuk ini nyangkut kabel. Nah, press ini kalau untuk yang tembok nanti diratakan. Ini setelah ditekan ini dirata, jadi biar pengaitnya itu menekan ke samping sehingga tidak terlepas. Jadi kanan kiri dikencangkan ya. Nah, ini kalau untuk di bangunan yang resmi atau untuk tembok ini kan nanti diplaster biar rata sampai ke atas ya. Jadi untuk pemasangannya seperti itu. Nah, itulah tadi video mengenai cara memasang stop kontak dinding. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum. Jangan lupa komentar, share, dan lain-lain ya. Semoga channel ini bisa memberi manfaat kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.